distribusi tegangan di dalam tanah, tegangan di dalam tanah yang timbul akibat adanya beban di permukaan dinyatakan dalam istilah tambahan tegangan atau stress displacement. Karena sebelum tanah dibebani, tanah sudah mengalami tekanan akibat berat sendiri tanah yang disebut yaitu overburden. Dalam analisis tegangan tanah dianggap bersifat elastis, bersifat homogen, bersifat isotropis dan terdapat hubungan linear antara tegangan dan tegangan. Dalam analisisnya, regangan volumetrik pada bahan yang bersifat elastis dinyatakan oleh persamaan delta V dibagi V sama dengan 1 dikurang 2 mu bagi E kali tegangan X plus tegangan Y plus tegangan Z. Dengan delta V perubahan volume, V yaitu volume, mu yaitu rasio Pascal, E yaitu modulus elastisitas, dan tau X, tau Y, dan tau Z itu tegangan dalam arah X, Y, Z. Dalam persamaan di atas, jika pembebanan mengakibatkan penurunan terjadi pada volume konstan, maka delta V per V sama dengan 0. Dalam kondisi ini rasio Pascal sama dengan 0,5. Yang kedua, jika pembebanan mengakibatkan penurunan terjadi pada perubahan volume, sehingga delta V per V lebih besar dari 0, maka rasio Pascalnya yaitu kurang dari 0,5. Berikutnya, beberapa tipe pembebanan, yaitu salah satunya tipe pembebanan titik. Saya sambil add yang masuk ya, jadi supaya teman-teman juga bisa bergabung. Dalam teori ini, tambahan tegangan vertikal delta tau Z, tau tegangan ini baca tau ya, pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan, akibat beban titik I di permukaan dinyatakan dalam persamaan delta tau Z sama dengan 3 kali Q dibagi 2 Q Z kuadrat dikali 1/1 plus R per Z kuadrat pangkat 5/2, atau delta tau Z sama dengan Q dikali 3 Z pangkat 3 dibagi 2 pi R kuadrat dibagi 2 pi kali R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 5/2. Q adalah beban titik tegak lurus permukaan. Z yaitu kedalaman diukur dari permukaan tanah sampai ke titik yang ditinjau. Jadi dari permukaan tanah ini ke titik yang ditinjau. R yaitu jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau atau tegangannya delta Z. Di sini R-nya. Jika faktor pengaruh untuk beban titik didefinisikan sebagai I sama dengan 3 dibagi pi 2 pi 2 pi dikali 1/1 ditambah R plus R bagi Z kuadrat dipangkatkan lagi 5/2, maka persamaan menjadi
delta tau z sama dengan T dibagi Z kuadrat dikali I. Ini faktor pengaruh I untuk beban-beban titik teori Bostisnek-Taylor 1948. Terlalu cepat enggak ini saya menerangkan ini? Tidak banyak. Kita kalau di sini banyak perhitungan ya, jadi langsung latihan lebih dibanyakin. Ini contoh soalnya. Pondasi tapak bujur sangkar dengan lebar 0,9 meter terletak pada kedalaman 1 meter. Pondasi menahan beban titik dari kolom dengan Q di sini, beban Q-nya itu sebesar 85,41 kN. Hitung penambahan tegangan di bawah pusat pondasi atau titik B. Pondasi titik B ini dan di sudut luasan titik A bila beban pondasi dianggap sebagai beban titik pada kedalaman 2 meter di permukaan tanah. Berarti di sini tegangan 2 meter, J1 plus J2 sama 2 meter. Tambahan tegangan di pusat titik B akibat beban pondasi yaitu di sini ya, beban pondasi atau bisa nanti ini contoh di sini titik B, titik A-nya ada di sini. Yaitu delta tau Z sama dengan I per Z kuadrat kali I. Q-nya 85,4, Z-nya 2 pangkat 2 dikali I-nya itu 0,47. I-nya bisa dicari dari sini. Nah, untuk R per Z itu berapa tadi? R per Z. R-nya itu kita cari dulu. R-nya kita cari dari sini. Ini R atau sama dengan X. Kalau yang di sini nanti tanpa tanpa atas pondasi seperti ini. Dari atas posisi titik A itu ada di sini. Nah, posisi titik A ada di sini. Posisi titik A, posisi titik B di tengah-tengah.
Nah, yang garis merah ini adalah R. Nah, kita untuk mencari R-nya, kita bisa pakai rumus Pythagoras seperti ini, atau X sama dengan, sorry, ini harusnya R-nya di sini. Jadi, nah dari ujung ini. Jadi R-nya ini arah ke sini ya. Jadi bukan ke sini, bukan ke sini lurus. Jadi mencari R ini yaitu saya kasih ini supaya lebih mudah lagi. Anggaplah di sini titik. Nah, untuk mencari AR R di sini yaitu akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi ketemu kurang lebihnya 0,47 itu di sini. Kita tarik garis yaitu nya berapa? 0,9 berarti 0,45. R-nya ketemu 0,636 atau 0,64. Dari grafik ini kita lihat R per Z sama dengan 0,636 dibagi Z-nya tadi 2 meter ya. Hasilnya 0,318. Nah, perbandingan antara R per Z ini ketemunya 0,318, 0,138. Ini kita tarik di sini, taruhlah di sini, anggaplah di sini 3, 0,318. Ditarik ke atas sampai menuju ke kurva ini, sampai menabrak kurva ini. Jadi ketemunya 0,47 perkiraan seperti itu. Tapi nanti I juga bisa dicari dengan rumus. Kalau ini tadi saya dengan grafik seperti itu. Jadi ketemunya 10,2,31 kN. Untuk tambahan tegangan pusat di titik A akibat beban pondasi. Nah, seperti tadi rumusnya masih sama, I-nya juga sama, cara mencarinya seperti itu tadi. Perbandingan antara
R per Z itu berapa, baru ditarik sampai memotong kurva tersebut, jadi ketemunya 0,29 untuk I-nya. Jadi tambahan tegangan di titik A itu sama dengan 6,192 kN. Dari sini ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak. Oke. Itu kan 0,29 dari mana Pak? Caranya tadi saya sudah nerangin untuk mencari 0,47 ini ya. Nah, Jadi yang di perbandingan antara apa R per Z ya, R per Z ini berapa, dapat angka berapa, baru kita tarik lurus ini sampai memotong kurva ini. Sampai memotong kurva baru ditarik ke sini, ketemunya berapa. Nah, sama juga kalau yang di sini tadi, untuk yang titik A tadi berapa, ketemunya di sini, baru tarik ke sini. Nah, perkiraannya seperti itu. berarti Z-nya itu ditarik, R-nya kan berarti 0,45 Pak. Berapa? R-nya berarti 0,45 ya. Untuk mencari di A itu kan harusnya R itu kan dicari dulu rumusnya. Untuk rumus R itu pakai rumus Pythagoras kan. R sama dengan akar tadi yang saya sudah gambarkan di sini tadi, AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, itu ketemu. Nah, baru setelah ketemu R baru dibagi Z. Z-nya berapa? Z-nya 2 meter bagi 2, terus tarik grafik seperti itu. Nah, ketemunya di sini berapa? Tarik grafik ke atas sampai memotong kurva ini, baru tarik ke horizontal. Ketemunya berapa? Di antara 0,4 sampai 0,5 di sini. Ketemunya di sini jadi 0, berapa tadi? 4 Jadi ketemu 0,47. Itu I-nya, ketemu I-nya. Kan tadi di sini ada dijelaskan perbandingan I per Z-nya tadi. Seperti ini. I per Z, I-nya itu perbandingan antara Z per R R per Z. Nah, ini bisa juga dicari kalau bawaan, bisa juga dicari dengan rumus seperti ini. Lebih koma-koma. Pak, izin tanya Pak. Oke. Yang siapa? Untuk I-nya itu yang ini ya Pak ya, yang Z-nya ya, arah vertikal. Nyari I-nya. Iya, nyari I-nya arah vertikal. Jadi dari perbandingan R per Z ini kita tarik vertikal sampai memotong kurva ini, baru kita tarik horizontal. Nah, ketemunya I. Untuk mendapatkan nilai 0,4 sampai 0,5 itu sudah didapatkan dari I kan Pak hasilnya? Iya. Terus yang 1,5 itu berarti R dibagi Z ya Pak? Izin. Iya, benar. 1,5 itu R per perbandingan R per Z. Baik Pak, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa tadi? Maaf, yang pertama tadi. Dewi Saputra Pak. Dewi Saputra ya. Nomornya 0419 0012. 0419 0012. Dwi ya. Iya Pak. Yang satunya tadi siapa Pak? Dengan Iksan Pak. Pak Iksan. Nomor mahasiswanya 0418 Kris lajur memanjang. Lajur memanjang atau seperti ini sebenarnya. Yaitu delta Z sama dengan di sini nanti delta Z kan 2 Q Z pangkat 3 bagi
X pangkat 4. Jadi untuk tegangan di sini, tambahan tegangan di delta Z itu di sini. Untuk mencari R seperti tadi yang saya bilang tadi, untuk Pythagoras, akar X yaitu akar R kuadrat plus Z kuadrat. Kalau dari gambar ini ya. Tapi kalau seandainya saya di sini ini R, ya berarti ini R, X, Z, berarti ini R, nanti di sini R. Nah, untuk yang tipe pembeban yang nomor 2 itu, penambahan delta Z, penambahan tegangannya yaitu Q per R dikali alpha plus sin alpha cos 2 beta. Nah, ini sin alpha beta 2 beta ini dari sudut ini sama sini, jadi ada dua sudut sini sama sini, kali 2 beta 2 sudut. Pak izin Pak, ada yang belum di ACC Pak. Oh oke. Sorry, mohon diingatkan ya. Baik Pak. Oke, lanjut. Untuk berikutnya yaitu beban terbagi rata berbentuk 4 persegi panjang. Ini. Tegangan akibat beban terbagi rata berbentuk lajur. Ini harusnya persegi panjang. Tambahan tegangan vertikal akibat beban terbagi rata fleksibel berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran panjang L dan lebar B ini M sama dengan M per Z, dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Nih persamaannya, I sama dengan 1/4 pi dikali 2 mn dikali n kuadrat plus n kuadrat plus 1 pangkat 1/2. Pangkat 1/2 itu sama dengan akar dibagi n kuadrat plus n kuadrat plus 1 plus n kuadrat dikali n kuadrat dikali lagi n kuadrat plus n kuadrat plus 2 dibagi n kuadrat plus n 2 plus 1 ditambah arcus tangen sebenarnya arcus tangen ini bisa kalau ini posisinya dibagi berarti tangen pangkatnya 1, tapi saya bikin arcus tangen supaya gampang dibaca, dikali 2mn dikali m kuadrat plus n kuadrat ditambah 1 pangkat setengah atau 1/2 dibagi n kuadrat plus n kuadrat plus 1 kurang n kuadrat kali n kuadrat. Lumayan panjang rumusnya. Ini untuk grafiknya, grafik pengaruh I untuk tegangan vertikal di bawah sudut luasan beban terbagi rata berbentuk persegi panjang. Ini kurang lebihnya sama kayak tadi cara untuk membaca grafik untuk mencari I-nya seperti itu.
Ada yang masih belum masuk? Sudah semua ya? 35 ini totalnya. Oke, kita lanjut untuk nomor 4, yaitu beban terbagi rata berbentuk lingkaran. Modelnya seperti ini contohnya. Ini maksudnya ini lingkaran ya, juga tanpa atasnya, tidak samping. Di titik pusat delta Z sama dengan I per E dikali I. Nah, I bisa dicari dengan rumus seperti ini. I sama dengan 1 dikurang 1/1 plus R dibagi Z kuadrat dipangkatkan 3/2. Itu. Nah, bisa juga dicari dengan rumus perbandingan seperti ini. Ini faktor pengaruh I untuk tegangan vertikal. Jadi perbandingan sama Z per R, kita tarik seperti sama kayak tadi, kita tarik sampai ketemulah di sini nanti I-nya ini, untuk I-nya di atas, untuk perbandingan R per Z-nya itu di samping sini. Tinggal ditarik aja perbandingannya berapa. R-nya ditarik horizontal sampai ketemu dengan yang untuk nomor ini 10, 9 seperti itu. Nomor grafiknya. Berikutnya yaitu beban terbagi rata berbentuk segitiga. Penambahan tegangannya seperti ini. Delta Z sama dengan I per 2P dikali X per B kali alfa dikurang sin 2 theta. Ini theta. Catatan ya, sudutnya ini dalam satuan radian, bukan derajat. Nah, ini faktor grafik untuk faktor pengaruh I untuk tegangan vertikal di bawah beban terbagi rata berbentuk segitiga fleksibel. Dari sini ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Oke. Izin tanya Pak. Pak, apa yang membedakan alfa dan beta Pak yang ada di tarikan segitiga yang di ujung itu? Yang membedakan alfa dan beta itu aja. Iya Pak. Di sini hanya tarikan ini kan ini kita bagi dua ya. Jadi untuk bujur sangkar ini dari titik sini, beban yang ada di sini di yang bujur sangkar ini pengaruhnya ke sini kita tarik. Nah, yang untuk alfanya ini untuk sudut di beban pada segitiga. Seperti itu aja sih. Kan nanti kalau disamain ini alfa kan nanti akan tinggi. Nanti akan alfa, contohnya alfa sekian radian gitu, terus satunya alfa lagi. Ini hanya dulu perbedaan aja sih untuk sudut yang satu dan sudut yang lainnya, supaya nanti tidak sama. Jadi mana alfa yang untuk distribusi tegangan dari beban akibat segitiga dan distribusi
beban yang ada di beban segi 4 ini kan bahan terang dulu bagi 2. Baik Pak. Gimana? Baik Pak. Berarti hanya membedakan dua jenis pembebanan aja. Pembebanan saja ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak mau tanya Pak. Oke, dengan Pak siapa? Maaf tadi dengan Pak siapa ya? Saya tadi lupa. Oke, lanjut Pak. Dengan Pak Muhammad Zuhdi Pak. Muhammad Yudi ya. Ya. Pak itu untuk Z-nya Pak yang nomor tadi ya. Slide nomor 13 ya kalau. Apa 12 ya Pak? Untuk Z yang slide 12 tadi itu kan ada 2 Z Pak. Yang ke 11 ya Pak. Slide ke 11 Pak. Ya ini. 11 itu kan ada 2 Z Pak. Slide yang ke 11 itu Pak. Nah ini kan ada 2 Z ya Pak. Nah untuk rumus yang R per Z kuadrat itu Z-nya mau ngambil yang mana ya Pak? Pengambilannya yang ini dong kan karena beban tambahan tegangannya ada di Z yang pertama ini. Berarti Z yang ini kalau berikutnya kalau ini ada Z1 kalau di bawahnya lagi ada penambahan beban lagi otomatis kan makin bertambah gitu. Berarti Z yang itu ya Pak? Ya ditinjau dari titik yang ditinjau seberapa dalam yang ditinjau pembebanan. Pak, terima kasih Pak. Jadi sama halnya kayak ini tadi Z1, Z2 seperti itu. Jadi di mana yang ditinjau, mamanya di B atau nanti bisa jadi saya tinjau di sini di tengah sini pas di dasar ini jadi kan ini ada Z1. Oke, berikut distribusi tegangan untuk di bawah titik A menggunakan cat ini yang untuk trapesium ya, untuk beban berbagi rata berbentuk trapesium. Selanjutnya Newmark 1942 menyajikan sebuah diagram pengaruh yang dibuat dengan membuat lingkaran-lingkaran yang sepusat. Jari-jari lingkaran tersebut merupakan perbandingan antara R per Z dan delta Z per Q tak berdimensi, maka rumusnya akan menjadi delta Z sama dengan delta tau Z sama dengan Q dikali 1 dikurang 1 plus R plus 1 plus R per Z kuadrat dipangkatkan lagi 3 per 2 diubah menjadi R per Z sama dengan akar 1 kurang delta tau Z per Q dipangkatkan min 2 per 3 dikurang 1. Untuk delta tau Z per Q bisa 0 dari bilangan 0, 0,1 sampai dan seterusnya sampai 1 maksimal 1 perbandingan delta tau Z per Q sehingga terdapat 9 lingkaran. Nilai pengaruh diberikan oleh 1/r
N, dengan N adalah jumlah elemen yang terpotong oleh garis-garis lewat pusat lingkaran dengan lingkarannya. Yang berikutnya, karena terdapat 200 elemen, maka nilai faktor pengaruhnya adalah 1/200 sama dengan 0,005. Nah, ini tadi untuk diagram Newmark ya. Jadi yang dimaksud tadi 9 lingkaran tadi ya. Saya berikutnya, langkah-langkah menentukan besarnya tegangan vertikal adalah: 1. Tentukan kedalaman titik Z-nya tadi, kedalaman titik Z-nya yang akan ditentukan dengan vertikalnya. 2. Gambarkan denah pondasi. Gambarkan denah pondasi sesuai dengan skala panjang satuan garis AB. Letakkan gambar bidang beban yang berskala ini di atas grafik Newmark, di mana titik yang ditinjau diletakkan di tengah atau pusat lingkaran grafik tersebut. Ini jumlah pesertanya 35 ya yang join ya. Yep. 3. Hitung jumlah elemen yang tertutup oleh pondasi tersebut, misalnya N elemen. Yang keempat, tambahan tegangan pada kedalaman Z dihitung dengan menggunakan persamaan delta tau Z sama dengan N C per I, di mana G beban terjadi rata pada pondasi, N jumlah elemen yang tertutup denah pondasi. Jadi I adalah faktor pengaruh yang ditentukan pada grafik Newton. Jadi seperti tadi, gambarkan dulu sesuai skala panjang satuan garis A sampai B itu. Nah, pondasi nanti diletakkan di tengah-tengah di sini. Nah, jadi untuk I-nya itu nanti bagian yang memotong dari jari-jari ini. Nanti bisa ketemu I. Faktor pengaruh yang dilakukan pada grafik Newton. Ada pertanyaan? Pak, izin Pak. Oke, siapa? Pak, izin halaman 16 itu saya belum bisa membaca itu Pak, grafiknya. Halaman 16. Iya Pak, gimana itu Pak? Cara Kurang membaca. lebih sama, ini perbandingan R per Z-nya, ini I-nya yang untuk vertikal ini I-nya, yang horizontal ini A per Z-nya, perbandingan A per Z-nya. Nah, nanti di situ nanti perbandingan A per Z-nya ini berapa? Ya, ini perbandingan A per Z-nya ini berapa? A per Z-nya ini ya, A ini. Iya Pak. Z-nya ini berapa? Nanti hasilnya berapa? Taruh di sini nih, terus tarik di bawah yang horizontal ini, tarik vertikal ke atas sampai menembus perbandingan B per Z-nya. B per Z-nya apakah 0, 0,1 atau berapa nanti. Nah, ketemu di sini, tarik lagi tuh horizontal ke sampai menuju tuh I-nya ini, yang I-nya ini kan dari 0, 0,05, 0,1 dan seterusnya seperti itu.
Belajarnya itu dari rumus yang di bawah itu ya Pak? Ya, Yang di atas itu ya? malah gampang pakai grafik sih. Gampang pakai grafik kalau itu. Ketimbang harus ngapalin rumus panjang-panjang gitu. Kalau yang garis yang melengkung-melengkung ini nggak pengaruh ya Pak Ijin? Ini Ya. ya ini grafiknya sampai mentok ke grafik ini nah mentoknya nanti posisinya di mana, perbandingan B per Z nya, apakah B per Z nya nanti 0 atau 0,1 atau berapa, nanti sampai dari A perbandingan A per Z tarik ke atas sampai mentok ke kurva ini. Nah kurva ini nanti kurva B per Z 0 atau 0,1 0,2 nah, sampai memutus kurva itu baru kita tarik horizontal ke arah I, baru ketemulah itu ini ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.
Bisa dijawab seperti yang biasa tadi Kak Dimekan. Bisa dicatat. Wah. Aku mandi dulu ya.